Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC. Pada hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan suatu juga perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa menghakimi bukanlah panggilan hidup kita sebagai seorang Kristiani. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi justru kita dipanggil untuk membiarkan orang lain mengalami cinta dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adik-adik kaum muda yang terkasih, menghakimi tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru menghakimi membuat orang lain terluka dalam hidup kita dan membuat hidup kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Maka kita diajak pada hari ini untuk membiarkan orang lain bertumbuh dan berkembang, bukan dihakimi. Orang bertumbuh bukan karena dia dihakimi, tapi karena dia dipahami, dia dimengerti, dia dirangkul, dia diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, anggur baru harus ditempatkan dalam kantong yang baru pula. Apa artinya? Ketika kita mengikuti Kristus, kita berjuang untuk meninggalkan manusia-manusia lama kita. Kebencian, iri hati, dendam, ketakutan, kekecewaan. Kita berjuang untuk meninggalkan itu. Dan kita mau mengenakan Kristus sebagai manusia baru. Akhirnya kita kelak menjadi berkat bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Terutama suami menjadi berkat bagi istri, istri menjadi berkat bagi suami, anak-anak menjadi berkat bagi kedua orang tuanya. Maka jelas tadi Tuhan menekankan kepada kita semua, bukan soal puasa dan tidak puasanya. Puasa itu harus lahir dari kedalaman hati kita. Puasa itu seharusnya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan menjudge orang lain, bukan mengadili orang lain, bukan melihat kelemahan orang lain. Tetapi puasa yang benar adalah membawa kita kepada situasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya hasil dari puasa kita membawa semakin banyak orang, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, maka marilah kita berjuang untuk berpuasa yang benar, supaya kelak kita boleh menikmati hasilnya, tidak untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Percayalah Bapak, Ibu, panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk mencintai, bukan untuk menghakimi atau menjudge orang lain bahwa ini salah, itu salah. Tidak. Semua orang punya kesalahan dalam hidup. Tetapi bagaimana kita merangkul semua orang agar mereka percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih.
Maka sekali lagi, puasa adalah saat di mana kita mengekang segala keinginan yang jahat dan membiarkan Tuhan mencurahkan rahmat-Nya agar kita menjadi berkat bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat berlimpah yang masih Engkau curahkan kepada kami masing-masing. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Engkau menyelami isi hati kami. Bantulah kami Tuhan untuk tidak menghakimi siapapun juga, tetapi mencintai semua orang seperti Engkau mencintai hidup kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kuatkan iman mereka Tuhan, agar mereka tetap percaya bahwa mujizat akan selalu ada ketika mereka datang kepadamu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.